Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 2 ya tentang kecepatan dan debit, tepatnya di latihan 6. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Oke adik-adik sekalian ya, langsung kita ke halaman 45 ya. Untuk soal nomor 1 sudah kita bahas di video sebelumnya ya, A sampai J. Kemudian akan kita lanjutkan untuk soal nomor 2 ya, A sampai J akan kita bahas kali ini. Dan tentunya sebelum belajar maupun mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ketelitian. Oke adik-adik sekalian ya, kita mulai dari nomor 2 yang A ya. Di sini isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat ya. Ini ada 3 liter per detik, diminta mengubah satuannya menjadi liter per menit ya, dari liter ke detik ke liter per menit. Kemudian nomor 2B, 12 liter per menit sama dengan berapa liter per jam. Untuk yang C, 60 liter per menit ada berapa liter per detik. Kemudian yang D ada 60 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit. Yang E 500 liter per menit sama dengan berapa cc per menit, sama dengan yang C 72.000 cc per detik sama dengan berapa desimeter kubik per jam. Oke, langsung kita mulai dari yang bagian A ya. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Yaitu 3 liter per detik ada berapa liter per menit. Nah, ini ya adik-adik sekalian ya. Caranya dari detik diubah ke menit. Nah, 1 menit itu ada 60 detik. Maka kalau detik ke menit jadinya kita bagi dengan 1/60 ya. Detik ke menit berarti 1/60. Oke, berarti 3 liter dibagi dengan 1/60 menit ya, sama dengan, supaya bisa kita hitung ya, kita ubah ke dalam kali ya. 3 dikalikan ini kita balik 60/1 ya. 3 kali 60 hasilnya adalah 180 ya. Jadi 3 liter per detik itu sama dengan 180 liter per menit ya. Jadi per itu artinya ini setiap ya. Per detik berarti setiap 1 detik. Nah, seperti soal nomor 1 ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Artinya apa? Oke. Kemudian 1 menit itu ada 60 detik. Maka kalau dari detik ke menit itu dibagi 60 ya. Lanjut ke bagian B ya. Di sini ada 12 liter per menit sama dengan berapa liter per jam. Nah, ini liternya masih sama, yang kita ubah hanya dari menit ke jam ya. Sama ya, 1 jam itu 60 menit. Maka kalau 1 menit diubah ke jam berarti kita bagi dengan 60 ya. Ini berarti setiap 1/60 jam. Oke. Berarti 12 liter dibagi dengan 1/60 jam, atau kita bagi dengan 60 ya. Jadinya supaya bisa kita hitung ya, kita ubah ke bentuk perkalian. 12 dikalikan, nah berarti 1/60. Kalau diubah kali jadinya kita balik ya, 60/1. Nah, itu sama dengan 12 kali 60, hasilnya itu 720 liter per jam. Kita lanjut ke bagian C, ada 60 liter per menit sama dengan berapa liter per detik. Nah, kalau ini dari menit ke detik ya, 1 menit itu 60 detik. Nah, makanya ini tinggal kita bagi dengan 60 ya, karena 1 menit itu 60 detik. Nah, berarti 60 liter dibagi dengan 60 detik ya. 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. Jadi 60 liter per menit sama dengan 1 liter per detik. Itu adik-adik sekalian. Sekarang kita ke bagian D ya. 60 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit. Lah, ini menitnya sama, yang kita ubah tinggal dari meter kubik ke desimeter kubik. Ingat tangga satuan ya.
Dari meter ke desimeter itu turun satu tingkat atau turun satu tangga. Nah, di sini karena ada pangkat tiganya atau ada kubiknya, setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 1000. Nah, maka di sini 60 meter kubik dijadikan ke desimeter kubik, tinggal kita kalikan 1000 ya. 60 kali 1000 hasilnya adalah 60.000 desimeter kubik per menit. Tuh. Kemudian kita ke bagian E, adik-adik sekalian, ya di sini ada 500 liter per menit sama dengan berapa cc per menit. Lah ini menitnya sama, sekarang kita ubah dari liter ke cc ya. Nah, 1 cc itu sama dengan 1 mililiter. Nah, makanya ini liternya harus kita ubah ke mililiter supaya nilainya sama dengan cc ya. Dari liter ke mililiter. Nah, turunnya berapa? Itu sama kayak meter ke milimeter ya. Oke, di sini ada tangga satuan. Kita lihat aja biar adik-adik sekalian enggak bingung ya. Nah, ini. Dari liter ke mililiter, adik-adik sekalian bisa dilihat ya. Liter ke mililiter turunnya berapa? 1, 2, 3. Turunnya 3 tangga. Nah, setiap turun itu kita kalikan 10. Karena 3 tangga berarti kita kalikan 1000. Jadi 10, 100, 1000. Dari liter ke mililiter ya, berarti dikalikan dengan 1000 karena mililiter nilainya tadi sama dengan cc. Oke, di sini berarti yang mana tadi adik sekalian? Nah, ini ya. Yang E ya. Liter ke cc atau ke mililiter berarti tadi dikalikan 1000. Nah, 500 kita kalikan 1000. 500 kita kalikan 1000 hasilnya adalah 500.000 cc per menit ya. Itu adik-adik sekalian ya. Liter diubah ke cc dikalikan 1000 tadi ya. Karena nilai cc sama dengan sama mililiter ya, ubah ke mililiter. Jadinya untuk yang E 500 liter per menit sama dengan 500.000 cc per menit. Lanjut ke bagian F. 2500 desimeter kubik per detik sama dengan meter kubik per detik. Nah, ini juga sama yang kita ubah dari desimeter ke meter. Nah, kalau dari desimeter ke meter itu naik satu tangga ya. Kalau naik satu tangga, kalau tidak ada pangkat tiganya ini dibagi 10. Tapi karena ada pangkat tiganya berarti dibaginya 1000 ya. 2500 dibagi dengan 1000. Tinggal kita geser komanya ya ke kiri ya. 3 kali. 1, 2, 3. Berarti komanya di sini ya, atau hasilnya 2,5 ya. Jadi 2500 desimeter kubik per detik sama dengan 2,5 meter kubik per detik. Itu adik-adik sekalian ya untuk yang bagian F. Sekarang kita ke bagian G. Ada 12 liter per detik sama dengan berapa mililiter per menit. Nah, ini dari liter ke mililiter. Nah, ini kita ubah dulu ya, satuannya biar masih detik dulu, tidak apa-apa. Nanti baru kalau sudah ketemu mililiter baru kita ubah ke menit. Nah, liter ke mililiter ya, itu turun 3 tangga. Turun 3 tangga berarti kita kalikan dengan 1000 ya. 12 kali 1000 hasilnya adalah 12.000 ya. Jadi 12.000 mililiter per detik. Oke. Mililiternya sudah, sekarang kita dari detik ke menit ya. Nah, dari detik ke menit berarti 12.000 mililiter dibagi dengan 1/60 menit ya, karena dari detik ke menit itu dibagi dengan 60, maka ini 1/60 menit ya. Oke, berarti sama dengan 12.000 dikalikan 60/1. Jadi kita balik supaya bisa kita hitung ya, kita jadikan kali ya. 12.000 kalikan 60 ya. 12 kali 6 itu 72, nolnya kita tempelkan ada 4. Berarti 720.000 mililiter per menit. Itu untuk yang bagian G ya. Lanjut kita ke bagian H ya, masih ada 3 lagi ya adik-adik sekalian ya. Bagian H di sini ada 24 meter kubik per menit sama dengan berapa liter per detik. Lah ini. Dari meter kubik kita ubah ke liter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, maka dari meter kubik kita ubah ke desimeter kubik ya. Berarti turun 1 tangga, meter ke desimeter. Karena ada pangkatnya berarti ada pangkatnya 3, berarti kita kalikan dengan 1000
ya. 24 kalikan 1000 hasilnya adalah 24.000 liter per menit. Ini masih liter per menit ya. Liternya udah ketemu. Nah, sekarang dari menit kita ubah ke detik ya. 1 menit itu 60 detik. Nah, berarti kita ubah menjadi detik, berarti dibagi dengan 60 ya. 24.000 dibagi dengan 60. Nolnya bisa kita coret 11. 24 bagi 6 dapatnya berapa? 4. Masih ada 2 nol. Kita tempelkan ya. Jadi 400 liter per detik. Itu adik-adik sekalian ya untuk yang bagian H. Lanjut yang bagian I ada 36 desimeter kubik per jam sama dengan berapa milimeter kubik per detik. Desimeter ke milimeter. Turun 2 tangga. Karena ada pangkatnya 3 berarti nolnya ditambah 6 ya. Atau kita kalikan dengan 1 juta ya. Karena 2 tangga. Kalau 1 tangga tadi 1000, 2 tangga berarti 1 juta. 36 kalikan 1 juta berarti 36 juta. Ini sudah milimeter ya, milimeter kubik, tapi masih per jam ya. Sekarang kita ngubah dari jam ke detik ya. 36 juta milimeter kubik per jam ke detik ya. 1 jam itu ada 3600 detik. Maka kita bagi dengan 3600. Ini nolnya kita coret 2 ya. 36 bagi 36 itu 1, kita tambahin nolnya 4 ya, jadinya 10.000 mm kubik per detik. Lanjut yang bagian J ya. 72.000 cc per detik sama dengan berapa desimeter kubik per jam. Nah, ini yang kita ubah dulu yang cc ya. Cc kita ubah ke desimeter kubik. 1 cc tadi sama dengan 1 cm kubik ya. Berarti ini sama dengan cm kubik ya. Cm kubik kita ubah ke dalam desimeter kubik. Sentimeter ke desimeter berarti naik 1 ya. Naik 1 berarti kita bagi dengan 1000 ya, karena ada kubiknya. 72.000 dibagi 1000 ya, ini satuannya udah bisa desimeter ya, tapi desimeter kubik per detik masih. Ini kita coret nolnya berarti 3. Coret 3 hasilnya adalah 72 ya. 72 desimeter kubik per detik ya. Satuannya masih detik karena ini dimintanya jam ya, baru kita ubah dari detik ke jam ya. 1 detik itu berarti 1/3600 jam ya. Oke, maka 72 desimeter kubik dibagi dengan 1/3600 jam sama dengan 72 kali, ini kita balik ya, 3600 dibagi dengan 1. 72 kali 3600 hasilnya adalah 259.200 desimeter kubik per jam. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal nomor 2A sampai dengan J ya. Terima kasih sudah belajar bersama ya. Semoga bermanfaat adik-adik sekalian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.